Kami tim Media Revolusi melaporkan kegiatan Musrenbangdes Desa Beringin Makmur 2 tahun anggaran 2025. Berikut laporannya langsung dari lokasi. Merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta, Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Alhamdulillah yang baghiri jabal wajhika li mu'azzimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma fir lana dzunubana wa li serta anggotanya saya hormati dan Bapak Endang dari Koramil mewakili Koramil dan Bapak pendamping desa kita Endang juga. Tapi saya tidak hanya dana desa yang saya ambil, ada dana APBD Musyawas, ada dana pusat mungkin bisa dialiri ke desa BM2 ini, dan ada aspirasi desa, aspirasi DPR. Aspirasi DPR untuk suatu kembangan untuk di desa BM2. Berarti kita ada lapangan bulu tangkis yang bagus yang nilainya 1,4 miliar di samping bola voli. Nanti kalau 17 Agustus kita bisa mengadakan pertandingan bulu tangkis. Jadi sebelum kemarin ada bupati lagi ngomong sama ketua BPD di belakang kita ini masih luas tanah kita kan, masih luas untuk dibangunkan fasilitas sholat. Nah, ini untuk Musrenbangdes di Kacaman ada mengusulkan porsi kemarin dari anggaran dana BUMDes itu kami beli kursi banyak 200 lemari 1. Nah itu dari dana BUMDes. Nah ini kami anggarkan dari desa ini untuk tambahan di balai bersama itu 200 kursi lagi. Nah jadi kalau ada kita 1000 kursi untuk acara-acara, kita ada hambatan 100 kursi untuk rapat-rapat di desa ini. Jadi dana kursi di BUMDes. Dan itu pertama. Yang kedua, di desa lain saya lihat sudah ada mobil ambulan atau mobil profesional. Nah, kalau memang kami diberi kesempatan nanti Bapak Kepala Desa, kami mengusulkan untuk mobil operasional. Jadi bisa digunakan BUMDes, bisa digunakan kantor desa. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada yang lain nanti akan mengusulkan juga, akan bersambungkan juga. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Bapak Kepala Desa Desa BM2. Jadi apa yang akan kita usul itu memang berguna untuk masyarakat itu sendiri. Jangan sampai nanti Pak Kadus sudah demo raya. Ini kalau demo Pak Kadus. Nah, tapi saya percaya dan yakin Pak Kadus itu orang yang bekerja cepat, ya. Ya itu saja, dan tidak banyak yang dapat saya sampaikan agar apa yang kita musyawarahkan hari ini bisa berguna untuk kepentingan masyarakat banyak dan untuk kepentingan desa Beringin Makmur. Dan saya rasa hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri untuk berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terhormat Bapak Camat Kausilin yang kami hormati Bapak Kades BM2 dan kami kepolisian, saya berusaha untuk mengaktifkan kembali Linmas. Kita di desa masing-masing itu ada di dalam struktur organisasi, Linmas termasuk di dalamnya. Dan itu Linmas termasuk dalam struktur organisasi desa. Ya. Nah, dengan adanya Linmas ini tadi, ya, saya ingin menjadikan itu sebagai jembatan sehingga komunikasinya terjalin dengan baik, beroperasinya terjalin dengan baik, sehingga nanti dampaknya adalah harga Linmas di desa masing-masing
Dan mungkin bukan hanya desa PM2 ini saja, ya, khususnya seluruh desa yang ada di Awas Ilir. Usulan kami untuk mengadakan pelatihan para linmas, karena linmasnya harus diberikan soal kompetensi, dan inovasi, sehingga mereka memiliki SDM yang baik, memiliki kemampuan yang baik dan kepercayaan diri. Kita ini punya generasi muda. Generasi muda kita ini itulah yang menjadi potensi terus. Jadi kita harus mempersiapkan generasi muda kita dengan hal-hal yang positif. Pertama adalah kesehatan dulu. Kalau misalkan generasi muda kita sehat, pasti mempengaruhi semuanya, segala-galanya. Melaksanakan kegiatan olahraga, kita buat jogging track di situ, ya, sehingga mereka tidak olahraganya sembarangan di jalan, isap debu, yang isap asap kendaraan, gitu loh. Akhirnya mereka malas untuk beraktivitas. Dan karena memang kita tidak memberikan fasilitas itu untuk generasi muda, ini penting. Kita pikirkan juga nasib-nasib mereka. Dan kurangnya saya akhiri, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa hal yang lalu, beberapa bulan yang lalu sudah dilaksanakan kegiatan pembangunan jalan poros dari arah Dusun 1 menuju arah ke Dusun 2, kemudian lanjut ke arah Dusun 3. Mudah-mudahan Pak, kedepannya lagi nanti bisa sampai ke arah ujung, yang paling ujung ke Dusun 6 arah ke Simpang Kakak, ataupun di tempat TPS terakhir, TPS 8 Sungai Kulo itu Pak. Itu tempat pemungutan suara pada saat pemilu nanti. Itu saja Pak penyampaian dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Nabi Muhammad SAW, dengan sama-sama kita membaca lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan juga di sini bahwa musyawarah desa, kita akan membicarakan tentang musyawarah desa. Jadi siklus perencanaan desa, ya, siklus perencanaan desa yang pertama itu harus pertama muskus, Bapak Ibu, ya. Muskus itu muskus tingkatnya di dusun. Kemudian kita bawa lagi ke tingkat desa, berarti namanya musdes. Kemudian kita bawa lagi ke musrenbang tingkat desa. Tahun 2025 ini adalah dalam rangka untuk melaksanakan kegiatan tahun anggaran di tahun 2025. Jadi tahun 2025 itu harus kita sudah laksanakan musyawarah, karena kita membangun itu menyerap aspirasi daripada masyarakat paling bawah, berarti tingkat Bapak Ibu sekalian. Hasil daripada usulan musyawarah baik dari tingkat dusun maupun sampai tingkat desa, semua harus ditampung Bapak Ibu, ya, semua harus ditampung. Semua harus ditampung, nanti kita pilah-pilah mana yang bisa kita danai oleh dana desa dan mana yang tidak. Ya, monggo silahkan Bapak Ibu, hasil daripada musyawarah nanti kita bahas, mungkin kita ada sesi tanya jawab, kita dialog, ya, nanti dipersilahkan kita sama-sama bahas untuk anggaran tahun 2025 untuk kesejahteraan masyarakat PM2 supaya lebih sejahtera lagi. Mungkin itu sementara yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Dan Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahun 2025. Langsung saja saya usulkan Pak. Pertama, rehapan jalan desa Dusun 1. 2, perbaikan parit yang ada di Dusun 1. 3, spot-spot jalan setapak
4. Penerangan lampu jalan dalam desa. 2 dusun seluruhnya. 5. Pamsimas untuk dusun 1 belum KTP. 6. Postu. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, yang lain belum juga terlaksana. Dari sementara yang dapat saya laporkan untuk wilayah dusun 1. Masalah jaring untuk orang tenggelam tuh Pak. Jadi kan tidak terlalu jauh jaringnya, jaringnya kan seperti anak saya kemarin. Jaring aja tuh Pak. Sekian, terima kasih. Bertingkat waktu langsung baik tidak keluarga rumah saya baik. Perkenalkan, nama saya Hadi Ilesti, saya selaku Kadus 2 Desa Beringin Lampung. Yang perlu kami sampaikan ada beberapa titik mulai dari Musrembang S dan Musrembang Kecamatan. Telah kami sampaikan beberapa titik untuk pembangunan. Pertama di samping Masjid Darul Ihsan Dusun 2, itu karena akses untuk orang sholat. Itu ketika hari hujan saat ini sangat-sangat mengganggu banyak jamaah yang tidak mau ke masjid. Dan yang kedua, pembangunan jalan di belakang pasar terus dengan di belakang Udawet, karena itu peningkatan yang sangat signifikan pasar Dusun Dure 5 alun-alun itu sering udah tadi nama kemarin itu kalau di nama kemarin muat langsung ke jalan jelek. Nah ada lagi Subandi muat itu mau lari bagus itu depan pasar ini. Nah yang lain itu waktu langsung itu sampai ke jalan. Nah itu kita sudah mengusulkan dari 2024 ke Wakil Ketua DPR Mendagri dengan pemerintah Kabupaten Musyawarah Utara untuk menambah parit untuk macam sudah diusulkan, mungkin diusulkan lagi nanti untuk 2025 ini kan, diusulkan lagi. Kita nantinya lagi yang usulan yang itu dikasih siap beda. Masalah usulan paritnya langsung nanti beda. Dan untuk Kapolsek nanti kita akan membuat usulan anggaran Pak untuk pelatihan Dimas untuk diadakan di mana nanti kita akan atur Pak. Nanti kami akan koordinasi berapa anggarannya kan, mungkin anggaran 2025 nanti biasa nanti rekod anggarannya itu dulu memang ada semacam senam, cuma itu tidak lama. Nanti mungkin kita siapkan operator untuk senam bersama itu kan. Nah itu mungkin ada anggarannya juga itu Pak. Mungkin kita akan anggarkan juga motor yang bandingkan ini Pak. Nah jadi kalau untuk PPS-nya pertama kami telah beli tanah awal kalau sudah pengen itu lah sih. Nah ini juga kebun lagi penumpuk dari situ. Nah jadi kebersihan itu perlu nih Pak. Aku lihat di jembatan juga yang buang sampah itu sampai itu jembatan itu masih ada lengket, hanya ke sungai lagi. Nah jadi kesadaran masyarakat kita yang dua ini perlu kita desa. Berarti kalau dia diatur dengan omongan baik, diatur dengan peraturan desa. Nah buat nanti akan kompromi BPD, perangkat desa dan masyarakat akan jalan alat tembus dari dusun 1, dusun 2, dusun 3 kan. Nah terus Sungai Kulo itu Pak hari ini Pak Kadus nya tidak ikut, aturan Pak Supri tidak ikut juga ini. Lagi bikin jalan yang tembus ke Sungai Kulo itu. Sungai Kulo itu kan karena diputus oleh Gordi, jalan itu kan dibikin oleh Gordi lagi Pak, jalan masyarakat itu sebenarnya. Dan Kadus 1 jalan desa, jalan dusun, jalan dusun 1, jalan dusun 1 itu
itu untuk 2024 belum ada anggarannya karena dusun 1 atau dusun 1 dan dusun 2 dari Pak Umawa sampai ke Tua sampai mengasih Samsir ya, itu kilo. Nah itu ada 1,3 kilo. Tapi awal ketemu dengan bupati dan mengusulkan mengajak tidak ada ya. Kamu sebut di mana itu tidak ada lalu lagi begini juga mungkin yang didulukan sekian ratus meter, yang didulu sekian ratus meter. Nah itu tidak ada kegiatan. Contoh masalah jaring, Iya Pak. ya, insya Allah masalah jaring kan. Langsung saja karena sudah siang, saya mewakili dari Puskesmas Cilian dulu. Jadi untuk anggaran 2025 ini di bidang kesehatan, pertama-tama saya ingin menjelaskan Pak Kades masalah ILP. ILP itu integrasi layanan primer. Jadi kedepannya nanti kita itu per cluster, Puskesmas itu per cluster. Jadi poli anak, poli lansia, poli itu udah Pak Kades. Jadi cluster-cluster nanti kami juga bisa masuk sosialisasi ke posyandu. Nah, posyandu dan juga kaitan dalam pembangunan tahun 2025 ini. Jadi Kemenkes itu menginstruksikan bahwa tahun 2025 nanti bahwa ILP ini jadi mandiri. Jadi mandiri di sini gimana maksudnya Pak Kades? Jadi di situ ada satu bidan, satu perawat, sama 2 kader di situ. Jadi untuk usulannya nanti Pak Ibu PKK, kalau bisa kadernya nanti itu orang yang bisa memainkan Android atau teknologi. Nah, karena laporannya semuanya terintegrasi melalui Pak Kades, usulannya bisa melalui dana desa atau dana yang mana yang bisa membantu pasien-pasien yang 10 itu untuk rujukan. Yang ketiga mungkin masukan Pak Kadus satu tadi mengusulkan masalah pustu. Masalah pustu kalau melihat dari kebutuhan peta wilayah secara puskesmas itu berpikir dua jarak di dusun 1 itu dekat Pak Kades. Itu dekat bisa dicatat ke puskesmas atau ke pustu atau ke posyandu yang kita. Di daerah Pempres sama nomor 10 itu penting Pak Kades. Pustu penting di situ. Jadi bagaimana kebijakan desa untuk merelokasikan dananya untuk pustu di situ. Nah, jadi pustu termasuk dalam pilar pembangunan kesehatan di 2025 nanti bahwa pustu itu mandiri. Jadi di ILP pustu mandiri itu ada biasanya Pak Kades seperti oksigen Pak Kades. Kalau bisa dana desa ataupun dana yang lain bisa bantu pustu. Tabung oksigen. Kalau pustu udah jalan kan, tapi kalau nantinya kalau di 2025 nanti kan seperti desa lain itu sudah ada bantuan tabung oksigen tensi yang kecil itu Pak Kades untuk kebutuhan pustu itu aja Pak Kades. Karena ada 12 kakak di situ. Kalau pas musim kering kami kebingungan. Iya, iya. Nanti masalah tanah untuk ikhlas ya siap. Siap. Ya, siap tidak. Terus ini ada lagi jalan rombok 10 itu hampir putus depan masjid itu. Ya. Karena setiap hujan aliran air agak banyak itu. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Mungkin saya langsung saja kalau ini sudah mepet. Saya mengusulkan kepada kepala desa Beringin Makmur 2, mungkin juga kepada pemimpin desa untuk kami PKK ini Pak selalu dibilang orang perempuan yang kurang kerjaan. Perempuan kurang kerjaan, jadi kami ini ingin memohon agar kiranya PKK diberikan, kalau membangun mungkin dananya nggak ada ya Pak ya, dananya juga sedikit, mungkin depannya bisa diusulkan, tapi kami ingin meminjam bangunan yang tidak digunakan di Desa Beringin Makmur 2 untuk kami jadikan sekretariat kegiatan ulang awal yang bocor dibeneri gitu kan, untuk dimasukkan di dalam anggaran APBD di tahun 2025. Terus selanjutnya Pak, ada juga karena di dalam APBD PKK itu di situ tidak ada kegiatan untuk pelatihan Pak untuk kader-kader PKK.
Nah, saya mohon itu Pak usulan dari kami agar adanya biaya untuk diadakan pelatihan kepada kader PKK Pak. Terus selanjutnya adalah kami juga ingin memperdayakan masyarakat dengan adanya kegiatan seni tari gitu. Desa Beringin Makmur 2 ini kaya akan seni tari Pak. Meminjam bangunan tadi Pak, kami butuhkan Pak sekretariat PKK. Ada kegiatan kami tidak selalu memakai kantor desa. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sampaikan usulan lagi ya. Jadi bikin sumur bor di Bangsi ada 14 kakak, 12 kakak. Insya Allah kami akan mengusulkan ini melalui CSR. CSR usaha. Musola itu ya. Musola seperti itu ya. Lagi ya. Jangan borong-borong nomor 10 itu memang sudah dipikirin oleh kami, tapi sudah kami usulkan dengan yang ngecornya lari ke nomor 10 ke depan itu alunang bok, pakai bok bok itu kan usul dikit dan itu kan jadi kalau itu habis ya, iya itu sumur bor mulai di samping musolanya itu sumur bor. Terus ada lagi dari Ibu PKK ini namanya bangunan yang di samping laut ya. Nah itu dulu kantor PPD ya. Untuk di Ikan Palu. Oke pemirsa, sekian video kali Jadi, ini. Jangan lupa subscribe channel kalau YouTube nanti kita di nyampe RNTV boleh bayar. Official. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semua kaji dibuat itu. Seperti itu.